Pemirsa, setiap dini hari, area parkiran dan taman stasiun Cikarang berubah jadi penginapan darurat para pejuang rupiah. Mereka bukan tunawisma, melainkan pekerja keras yang terpaksa bermalam karena keterbatasan transportasi. Tidak ada bantal empuk apalagi selimut hangat di Hotel Darurat Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tamunya bebas tidur di dalam stasiun hingga ke sekitar taman. Pemandangan penumpang KRL yang menginap di Stasiun Cikarang ini karena mereka tak ingin tertinggal keberangkatan kereta pertama atau terlewat keberangkatan KRL terakhir. Fenomena ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan. Menhub berjanji akan mempertimbangkan kereta KRL Jabodetabek bisa beroperasi selama 24 jam sebagai solusinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang stasiun Cikarang juga turut meningkat. Namun kenaikan jumlah penumpang ini ternyata tidak diiringi dengan penambahan rangkaian kereta serta jumlah keberangkatan. Bagi pejuang rupiah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya, mereka harus mengejar kereta pertama pada jam 4 dini hari agar tidak terlambat. Namun berbeda bagi pekerja lembur, mereka tak bisa lagi menaiki kereta pemberangkatan terakhir. Sedangkan untuk menggunakan moda transportasi lain tentu saja harus merogoh kantong lebih dalam. Dalam keterbatasan di malam yang semakin larut, para pekerja ini tidak punya pilihan. Kursi-kursi di ruang tunggu, lantai stasiun Cikarang yang dingin, pada akhirnya jadi persinggahan sementara. Semua dilakukan demi bertahan hidup dan juga dapur bisa tetap ngebul. Tim Liputan iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Indonesia berdampak pada kenaikan harga sayur mayur di pasar tradisional Kota Bandung. Saat ini harga cabai rawit meroket hingga Rp80.000 per kilogram. Hampir 2 pekan, komoditi sayur mayur mengalami kenaikan harga di pasar tradisional seperti yang terjadi di Pasar Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso langsung sidah ke lokasi. Menurut Budi, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menekan harga yang naik kembali normal. Ada yang naik, ya nanti kita koordinasi dengan Pak Wali Kota juga, dengan asosiasi, dengan pemasok, biar semua harga stabil, terutama menjelang Tahun Baru dan Natal ya. Pedagang beralasan kenaikan terjadi akibat pasokan barang yang minim dari para petani karena dampak dari cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Nah, Bu. Mungkin karena hujan terus daripada pasokannya gimana, Bu? Agak kurang. Jadi kalau nggak pesan, nggak bisa jualan. Saat ini, pedagang menjual cabai rawit merah di angka Rp80.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari harga normal, yakni Rp40.000. Sementara sayuran brokoli dari Rp15.000 kini menjadi Rp30.000, serta wortel dari Rp12.000 kini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat penghargaan tertinggi bagi alumni Nanyang Technological University Singapura. AHY dinilai berhasil berjasa besar bagi masyarakat, bangsa, dan komunitas global. Tonight's Nanyang Distinguished Alumni Award goes to Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development, Republic of Indonesia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan penghargaan tertinggi bagi alumni Nanyang Technological University Singapura. AHY dinilai berhasil berkontribusi luar biasa bagi masyarakat, bangsa, dan komunitas global, yakni dalam bidang pertahanan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. AHY menyampaikan terima kasih dan penghormatan atas apresiasi ini. Selamat untuk keluarga.
sebuah kehormatan dan tentunya menjadi penyemangat. Mudah-mudahan bisa terus berperan dan berkontribusi untuk Indonesia dan tentunya juga membangun hubungan yang baik dengan Singapura, di mana Nanyang Technological University adalah alma mater yang selalu saya banggakan. Yes, ini the highest. Adapun Nanyang Alumni Awards yang digelar sejak 2005 merupakan apresiasi NTU kepada para alumni yang mengharumkan nama kampus di tingkat internasional. Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyelesaikan seluruh persoalan garis batas negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi terkait batas wilayah negara dan perbatasan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan garis batas negara. Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan pos lintas batas negara. Untuk menegaskan garis batas itu, garis batas perbatasan antara kita dengan tetangga. Yang kedua, kita akan membangun PLBN, pos lintas batas negara di tiap-tiap tempat tertentu. Dan ketiga, mengembangkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat yang ada di perbatasan supaya dia tidak terlalu berimbang, tidak terlalu tertinggal, dan dia akan berimbang dengan daerah-daerah lain, termasuk juga untuk bisa menahan diri untuk tidak berhubungan dengan di luar, mengembangkan ketergantungannya kepada negara. Ada pemerataan, keadilan, pembangunan. Otomatis kalau masyarakat sejahtera di perbatasan akan menjadi sentra ekonomi baru. Banyak potensi kita. Kemudian yang kedua juga memiliki dimensi keamanan, pertahanan. Karena kalau masyarakat sejahtera, nasionalismenya kuat ya, di perbatasan otomatis menjadi bumper kita, buffer zone. Ya, pemerintah terus berperang melawan mafia. Kali ini Kementerian Pertanian berperang melawan mafia pangan. Tak lagi dioplos, kali ini beras asal Thailand diimpor masuk secara ilegal ke Indonesia. Kementerian Pertanian terus menabuh genderang perang. Kali ini musuh yang dibidik adalah importir beras ilegal. Kementerian Pertanian menemukan dugaan penyelundupan beras ke Indonesia melalui Sabang. Beras diimpor dari Thailand sebanyak 250 ton tersebut kini disegel kepolisian. Impor beras ini diduga dilakukan oleh oknum tanpa persetujuan dan izin pemerintah. Padahal menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Presiden Prabowo tegaskan tidak akan impor beras. Lantaran saat ini stok beras di Indonesia tertinggi. Bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Tak hanya impor beras ilegal, praktik mafia pangan juga terjadi dalam berbagai cara. Kementerian Pertanian menemukan adanya monopoli pasokan beras hingga membeli gabah kering panen di atas harga pasar. Tujuannya bukan untuk kepentingan petani, melainkan untuk menyapu bersih pasokan gabah di lapangan. Perang melawan mafia pangan akan terus dilakukan. Peran Bulog pun akan diperkuat untuk mematahkan dominasi mafia pangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah tingginya harga bahan pokok, ratusan ibu-ibu menyerbu pasar sembako murah di Pasuruan, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan stok bahan pangan aman hingga Ramadan tahun depan. Di tengah tingginya harga bahan pokok, ratusan ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang digelar Pemprov Jatim.
Mereka rela berdesak-desakan untuk mendapatkan paket sembako murah yang terdiri dari beras, telur, gula, dan minyak goreng. Setiap orang hanya diperbolehkan membeli 1 paket saja. Di pasar murah ini, gula pasir dijual Rp14.000 per kilogram, sementara harga normal mencapai Rp16.000. Adapun harga daging ayam dijual Rp30.000 per kilogram, sementara di pasaran mencapai Rp37.000. Bahkan telur ayam yang mencapai Rp30.000 per kilogram di pasaran, di sini dijual seharga Rp22.000. Melalui pasar-pasar murah, apalagi menjelang Nataru. Setelah Nataru menjelang lagi Ramadan. Jadi memang dari mulai akhir November, Desember, Januari, Februari, saya rasa kita ingin masifkan. Bupati Wali Kota boleh mengusulkan di titik mana. Kalau Pak Wali Kota usul titik mana, saya juga bisa datang lagi. Pemprov Jatim juga menjamin stok ketersediaan bahan pokok aman sampai tahun depan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.